Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Ibu Mas Dharma dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Adinita Sari. Di sini saya sudah bersama Bapak Ngakan Putu Putra. Om Swastiastu Bapak. Swastiastu. Pada obrolan Dharma pada kali ini kita akan membahas mengenai tidak ada yang sempurna, seilmiah, filosofis dan spiritual dari agama Hindu. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Bapak, saya ingin bertanya, kenapa agama Hindu disebut dengan Sanatana Dharma, Pak? Iya, oke. Sebelum menjawab ya, saya mau cerita dulu kenapa saya menulis buku ini kan, saya beragama Hindu. Itu saya tahun 85 itu pindah ke Bekasi ya. Saya ikut Banjar, jumlah Banjarnya cuma 20 orang. Jadi kalau arisan itu kita datang ke rumah-rumah warga itu. Suatu kali kami arisan di rumah warga yang cukup jauh lah dari sini, ke arah Pondok Bambu gitu. Tuan rumahnya itu adalah seorang pejabat di Departemen Pertanian, katakan namanya Pak Nyoman. Istrinya itu adalah seorang ibu dari Jawa Barat ya, PO Muslim. Guru bahasa Inggris di SMA. Jadi beliau curhat lah kepada kita ya di situ. Kebetulan ada juga pengurus Parisado Bekasi, ada juga pegawai Departemen Agama gitu. Dia cerita begini, waktu dulu saya kawin dengan beli Nyoman gitu. Saya tuh ingin masuk agamanya beli Nyoman, tapi tidak dikasih oleh orang tua saya. Jadi kamu lebih baik masing-masing pegang agama kamu gitu. Oke, jadi mereka kawinlah dengan dua upacara agama kan, Muslim dulu terus Hindu gitu. Ketika dia punya anak satu, ibu ini berpikir lagi, ingin lagi ikut ke agama suami lah, minta izin lagi ke orang tuanya di Bandung. Ditanya sama orang tuanya, kamu sudah ngerti belum agama suami kamu? Belum Pak, kata. Loh, kalau belum, kenapa kamu meninggalkan agama yang kamu tahu untuk masuk ke agama yang tidak kamu tahu? Itu kan seperti dari terang ke gelap gitu. Akhirnya nggak jadi kan. Kemudian punya anak dua, minta izin lagi mau ikut agama suami masuk Hindu. Sama juga ditanya, belum mengerti juga ya, karena suaminya memang tidak pernah mengajari dia. Suaminya pun mengaku, saya juga nggak ngerti lah agama Hindu itu apa gitu. Setelah mereka punya anak 3 dan anaknya mulai sekolah, ibu ini berpikir-pikir, dalam rumah tangga itu kalau ada 2 agama nanti kesian anaknya itu ikut kemana gitu. Takutnya nanti malah nggak ikut kemana-mana begitu. Akhirnya dia pulang ke Bali, ke rumah suaminya di Bali, di Tabanan. Selama 3 hari lah dia di rumah mertuanya itu memohon, dia malam dia sembahyang lah gitu, mohon saya ini harusnya kemana ya Tuhan gitu. Kalau saya masuk ke agama suami saya masih buta nih, tapi kalau saya tetap dengan agama saya nanti anak-anak saya bingung gitu. Nah, setelah 3 hari dia putuskan, sudahlah ikut saja agama suami sekalipun saya nggak tahu. Ibu ini ngomong begini kepada petugas itu ya, pegawai Depa gitu, tolonglah bapak-bapak diperhatikan orang seperti saya ini. Soalnya jumlahnya banyak, saya ini kan sudah berkorban meninggalkan agama saya, tapi di agama Hindu saya tidak mengerti. Jadi ini menjadi pikiran saya ya. Jadi lama saya pikirkan begitu. Nah, tahun 95, kira-kira 10 tahun dari saya mendengar kisah itu, saya tulislah buku yang sederhana gitu. Judulnya seperti ini nih. Sama nih. Saya beragama Hindu juga, tapi tipis lah gitu. Jadi ini sudah dicetak 7 kali sampai 2011 ya. Tapi masih banyak yang meminta kan itu.
Terus saya baca-baca lagi nih, ya ini buku pertama kan percobaan gitu, kurang bagus lah kan. Saya putuskan diolah lagi gitu, diolah lagi, tambah bahan baru, pengalaman baru gitu. Sehingga ini menjadi buku baru tapi judulnya tetap lama. Jadi saya koreksi kemarin, saya bilang botol lama dalam anggur baru, tapi sebetulnya botolnya lama tapi anggur di dalamnya itu baru karena namanya itu diolah ada kembali. bahan baru diolah kembali gitu. Sangat menarik sekali ya Pak cerita Yeah. mengenai buku tersebut. Kita Yeah. kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya Pak. Yeah. Mengapa agama Hindu disebut Sanatana Dharma Pak? Ya, waktu kita di obrolan pertama kan sudah disebut ya, namanya Hindu itu Sanatana Dharma, kan di samping Vaidika Dharma, terus Hindu Dharma. Jadi Sanatana itu saya ulangi lagi artinya abadi atau kekal. Dharma itu ya bisa moral, bisa kewajiban, bisa agama. Jadi kita pakai di sini kata agama. Sanatana Dharma artinya dharma atau agama yang kekal gitu. Oke, seperti Ramakrishna pun menyebutkan seperti itu Pak. Apa yang mendasari beliau untuk menyatakan hal seperti itu Pak? Baiklah, jadi mungkin harus saya kasih tahu dulu ya, perkenalkan dulu siapa Ramakrishna gitu kan. Beliau itu seorang pengikut Bhakti Yoga ya. Jadi kerjanya memang di kuil mencari Tuhan aja gitu. Beliau sudah dari kecil sering mengalami samadhi gitu. Samadhi yang dalam gitu. Ya jiwan mukti lah. Orang Jawa bilang menunggaling kawula dan Gusti gitu. Beliau juga pernah hidup sebagai orang Kristen, pernah juga menjalani hidup sebagai orang Muslim. Tapi beliau ada percobaan saja gitu. Tetap beliau seorang yogi, seorang Bhakti Yoga. Dari pengalaman-pengalaman itulah terus beliau mengucapkan begini, saya kutip ya supaya tidak salah ya. Beliau ngomong begini ya kepada seorang muridnya itu. Agama Hindu sendiri adalah Sanatana Dharma. Berbagai agama yang Anda dengar saat ini telah ada melalui kehendak Tuhan dan akan hilang lagi melalui kehendaknya. Mereka tidak akan bertahan selamanya. Karena itu saya katakan, saya sujud di kaki bahkan para penyembah modern. Agama Hindu selalu ada dan akan selalu ada selamanya. Jadi ini pendapatnya beliau ini. Untuk agama-agama lain, apakah ada Pak yang sejaman dengan agama Hindu? Banyak itu, dibaratkan agama Romawi kuno, agama Mesir kuno, agama Yunani kuno, agama Persia kuno, namanya agama Zoroaster. Tapi sekarang semua agama itu sudah hilang lah, karena digantikan oleh agama baru yang lebih agresif, yaitu agama monoteisme lah, ibarat begitu. Lalu bagaimana sih Pak pandangan agama-agama lain atau orang-orang non-Hindu mengenai ajaran agama Hindu itu sendiri Pak? Iya, seperti kita juga bahas di awal kemarin ya, sebelumnya gitu. Ada yang menganggap inilah Hindu itu agama bumi, agama buatan manusia. Ya, ada yang bilang kafir, ada yang bilang menyembah berhala segala macam. Itu kan pandangan yang merendahkan. Tapi di samping itu ya banyak sarjana Barat, sastrawan, ilmuwan, filsuf yang sudah mempelajari agama Hindu, yang memberikan penghormatan lah, penghargaan kepada agama Hindu. Saya sebut beberapa saja ya. Misalnya ada namanya seorang tokoh wanita dari Inggris, Annie Besant. Annie Besant ini beliau adalah ketua masyarakat teosofi internasional. Beliau bilang begini ya, saya kutip lagi verbatim. Setelah mempelajari sekitar 40 tahun dan lebih agama-agama besar di dunia, saya menemukan tidak ada yang begitu sempurna, tidak ada yang begitu ilmiah, tidak ada yang begitu filosofis, dan tidak ada yang begitu spiritual sebagai agama besar yang dikenal dengan nama Hindu. Semakin Anda mempelajarinya, semakin Anda mengetahuinya, semakin Anda menyukainya, semakin Anda mencoba memahaminya, semakin dalam Anda akan menghargainya. Berikut saya kutip pendapatnya Leo Tolstoy ya. Ini beliau ini pengarang Rusia terkenal, bukunya antara War and Peace gitu. Beliau mengatakan begini, agama Weda tidak saja hanya agama yang tertua, tetapi juga agama yang paling sempurna. Ia menempati posisi pertama
dan yang paling utama di antara agama-agama. Cukup banyak lah ini pendapat para sarjana ini, saya kira nggak usah dikutip terlalu panjang. Ada buku yang bagus itu yang mengatakan ini ya, mencatat ini. Salah satunya adalah bukunya Susama Londe nama penulisnya. Judulnya A Tribute to Hinduism. Terus buku kedua judulnya Great Mind on India. Jadi yang tertarik mempelajari bolehlah itu dibaca buku itu. Kalau buku yang pertama sudah pernah diterbitkan media Hindu ya, penghormatan tokoh-tokoh dunia terhadap Hindu. Itu tokoh-tokoh yang bukan Hindu loh. Nanti buku keduanya masih ada, penghormatan terhadap agama Hindu oleh tokoh-tokoh Muslim, tokoh-tokoh dari Tiongkok, Jepang, dan juga Hindu sendiri. Ini masih menunggu lah. Kalau kita punya kesempatan baik, ada dana, kita akan terbitkan gitu. Okay. Lalu siapa sih Pak yang menyebarkan ajaran-ajaran Hindu secara meluas sehingga dikenal oleh banyak orang di dunia ini Pak? Ya, ini saya kutip lagi pendapat seorang guru besar agama dari Barat ya, namanya Profesor Klaus Kostermeyer. Beliau itu 10 tahun meneliti agama Hindu di India ya. Jadi judul bukunya Survey of Hinduism. Jadi beliau mengatakan begini ya, agama Hindu itu akan tersebar luas ya oleh para penulis dan para intelektual dan para saintis. Kenapa katanya? Karena mereka menemukan prinsip-prinsip sains modern itu sejalan dengan ajaran agama Hindu. Jadi mereka yang mempunyai kewajiban untuk menyebarkan ajaran-ajaran Hindu ke seluruh dunia. Beliau mengatakan begini ya, mirip seperti perkataan Ibu Lisa Miller yang sebelumnya kita kutip. Jadi sekarang memang ide-ide Hindu itu sudah menyebar juga ke dunia Barat. Dan dia bilang begini, mungkin kita sekarang sudah menjadi lebih Hindu daripada yang kita sangka, katanya begitu. Sebenarnya topik hari ini sangat menarik Pak. Terlebih yang Bapak ceritakan tadi bahwa ada yang agama lain memutuskan untuk masuk Hindu meskipun dia belum memahami. Nah, untuk masyarakat Hindu, mari kita sama-sama belajar nggih Pak, bagaimana biar kita memahami bagaimana agama Hindu itu seperti apa. Biar lebih memahami, di sini juga sudah ada bukunya Pak ya, yang berjudul Saya Beragama Hindu. Yang ingin lebih memahami mungkin bisa langsung membeli atau menanyakan langsung kepada Bapak Ngakan Putu Putra. Terima kasih Bapak atas waktunya. Kepada Ibu Bapak umat sedharma dimanapun Anda berada, terima kasih sudah mengikuti obrolan dharma saya bersama Bapak Ngakan Putu Putra. Kami akhiri dengan beberapa santi ya Pak. Terima kasih Made. Om Santi 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 Om.